Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak ibu semua. Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, kita melanjutkan di tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 2-nya bermain di rumah teman. Kita sudah masuk di pembelajaran akhir, yaitu pembelajaran 6. Anak-anak, sekarang disimak baik-baik materinya. Sebelum kalian mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah, di halaman bagian pembelajaran 6, di sini anak-anak harus mencari kata yang ada di dalam kotak. Jadi hurufnya di sini masih acak ya. Jadi anak-anak cari perintahnya mencari satu kata. Ya, mencari satu kata dari beberapa huruf yang ada di dalam kotak. Perintahnya mencari berapa di buku paket, mencari 5 kata. Di sini ada benda ya, ada benda sapu. Lalu kita cari lagi kira-kira benda apa lagi ya? Nah, di sini ada meja, M-E-J-A. Kita buat garis di sini, meja. Nah, kata benda yang kedua adalah meja. Kita cari lagi yang ketiga. Ada kata, coba kita cari bagian horizontal. Nah, di sini U-D-A-R-A. Itu katanya adalah udara. Ya, kita cari yang bagian horizontalnya. Ini dia. Boneka, B-O-N-E-K-A. Jadi ditarik garisnya menjadi satu kata, yaitu boneka. Tadi ada sapu, lalu meja, udara, boneka. Nah, satu lagi katanya kita temukan ada di bagian, nah ini dia, air, A-I-R. Ditarik garisnya di sini, dibuat garis menjadi kata air. Nah, sekarang tugasnya adalah tuliskan kata-kata yang telah kamu temukan pada kolom berikut. Kata benda yang pertama ada sapu, yang kedua ada meja, ketiga ada udara, keempat boneka, dan kelima air. Nah, anak-anak menuliskan wujud benda dari sapu. Nah, wujud benda sapu apa? Padat. Nah, kegunaannya untuk apa? Untuk membersihkan atau menyapu lantai. Nah, yang kedua, ada meja. Meja itu wujud bendanya apa? Padat. Nah, kegunaannya meja untuk apa? Untuk meletakkan suatu benda atau untuk alas menulis. Ya, bisa seperti itu kegunaannya ya. Nah, untuk udara, boneka, dan air, anak-anak tuliskan wujud dan kegunaannya. Tadi sudah Ibu berikan contohnya. Sekarang kita lanjutkan. Bacalah percakapan Beni dan ibunya di bawah ini. Kata Beni, "Bu, apa manfaat aturan bagi kita?" Jawab Ibu, "Banyak sekali manfaatnya. Coba Beni bayangkan, jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi?" Kata Beni, pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan, hidup kita akan teratur. Kata Ibu, iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Nah, anak-anak, percakapan tadi antara Beni dan Ibu merupakan materi pelajaran dari PPKN. Nah, sekarang coba amati gambar berikut, lalu tuliskan pendapatmu tentang gambar tersebut. Ada 4 gambar. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang tidak baik. Nah, di sini anak-anak menuliskan pendapat kalian sendiri, tetapi Ibu akan mencontohkan 2 contoh dari satu perbuatan yang baik, satu perbuatan yang tidak baik. Ibu contohkan seperti ini. Kita ke gambar pertama. Nah, di sini
kita lihat ada seorang anak yang sedang bersepeda. Bagaimana pendapatku? Nah, di sini Ibu contohkan pendapatku, yaitu kita boleh naik sepeda tetapi jangan kencang-kencang atau terlalu cepat karena sangat membahayakan. Kita bisa jatuh atau menabrak orang lain. Anak-anak bisa tuliskan di sini sesuai dengan pendapat yang sudah Ibu tuliskan di sini, atau bisa menuliskan yang lain tidak apa-apa ya. Sekarang kita lanjutkan. Gambar yang ketiga, contoh perbuatan yang baik. Nah, pendapatku di sini yaitu sikap anak ini perlu dicontoh untuk selalu membantu orang tua. Kita bisa juga belajar memasak dari ibu. Nah, itu contoh dari pendapat gambar yang pertama dan gambar yang ketiga. Nah, berarti coba anak-anak lihat di sini ada gambar yang kedua. Sedang melakukan apa ya anak ini? Sedang membuang kulit pisang sembarangan. Nah, pendapat kalian apa? Bisa dituliskan di sini. Nah, sekarang gambar yang keempat di sini seorang anak laki-laki sedang merapikan tempat tidur. Coba dituliskan pendapatmu di sini. Baik, kita lanjutkan. Nah, dari keempat gambar tersebut, manakah sikap yang mematuhi aturan? Nah, coba dari gambar 1, 2, 3, dan 4 dituliskan mana sikap yang mematuhi aturan. Tadi ada 2 ya. Lalu sikap manakah yang tidak mematuhi aturan? Ada di gambar nomor berapa? Nah, sekarang tuliskan pendapatmu pada kolom berikut. Manfaat mematuhi aturan. Di pembelajaran sebelumnya Ibu sudah pernah sampaikan ya. Nah, Ibu ulangi lagi. Jika manfaat dalam mematuhi aturan membuat hidup menjadi teratur. Lalu bisa juga disiplin dan mandiri. Ibu ulangi lagi ya. Manfaat mematuhi aturan membuat hidup menjadi teratur, disiplin, dan mandiri. Nah, sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Akibat tidak mematuhi aturan. Apa akibatnya? Akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Baik, kita lanjutkan. Nah, ingat ya, jika kita melanggar peraturan maka akan merugikan kita sendiri dan orang lain ya. Sekarang kita ke materi matematika, perkalian. Nanti Ibu akan tugaskan anak-anak untuk menghafal perkalian ya. Tetapi sekarang kita lihat untuk mengisi dari perkalian nomor 1 sampai nomor 5. Jadi nanti anak-anak bisa mengisi atau mencari jawabannya dari tabel perkalian. Nah, sekarang perhatikan untuk nomor 1. Di sini ada soal 3 dikali 5. Hasilnya 15. Nah, dari mana? Bisa lihat di sini contohnya. Di sini sudah Ibu tandai ada angka 15. 15 kita cari angkanya di sini ada angka 3. Nah, 3 bertemu dengan angka berapa yang menghasilkan 15? Angka 5. Nah, jadi 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, kebalikannya juga sama. 5 kita cari ya di sini, 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Nah, selanjutnya perkalian 1 itu menghasilkan bilangan sendiri ya. Berarti 1 dikali 15 hasilnya adalah 15. Nah, kebalikannya 15 dikali 1 hasilnya adalah 15. Nah, sekarang kita ke nomor 2. Perkalian dari 24. Ibu contohkan di sini di buku paket kalian masih berupa titik-titik ya, jadi harus diisi semua. Nah, sekarang Ibu contohkan untuk perkalian yang menghasilkan 24. Sudah ada contohnya 1, 2, 3, 4. Kita lihat. Yang pertama, kita tuliskan angka 3. Kita cari di sini angka 3 dikali berapa? Nah, di sini
3 dikalikan 8 lihat tabelnya di sini angka 3. Nah, di sini 24 ya. Kita lihat di sini ada angka 3 dikalikan angka berapa? Angka 8. Hasilnya adalah 24. Kita tuliskan seperti ini ya. Lalu perkalian berapa lagi yang menghasilkan 24? Nah, di sini sudah Ibu tandai. Kita lihat di sini perkalian dari 4 dikalikan 6. Nah, dituliskan di sini 4 dikalikan 6 hasilnya adalah 24. Nah, kebalikannya di sini bisa 6 dikalikan 4. Hasilnya adalah 24. Ada lagi? Nah, di sini sudah dilingkari ada 24. Berarti kita cari angka perkaliannya berapa? Di sini ada 8 dikalikan 3. Ya, hasilnya adalah 24. Nah, untuk yang nomor 2 ini banyak ya yang menghasilkan 24. Nah, seperti ini boleh dituliskan hasilnya 3 dikali 8, 8 dikali 3 balik sama dengan hasilnya 24 ya. 6 dikali 4. Lalu yang nomor 3 adalah perkalian yang menghasilkan 40. Nah, di sini Ibu contohkan 40. Kita cari ada angka 5, 5 dikalikan 8 hasilnya adalah 40. Lalu ada angka berapa lagi? Ada angka 8 dikalikan 5 hasilnya adalah 40. Bisa juga 1 dikali 40 hasilnya 40. Lalu bisa dibalik lagi 40 dikali 1 hasilnya 40. Nah, seperti ini latihan soalnya. Tadi sudah Ibu contohkan nomor 1, 2. Nah, nomor 3 tadi tambahkan perkalian berapa lagi yang menghasilkan 40. Coba di nomor 4 dan nomor 5 anak-anak kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita ke contoh soal cerita. Ada 5 soal cerita. Ya, sekarang perhatikan Ibu akan berikan contohnya. Yang pertama, Edo mempunyai 8 kantong kelereng. Setiap kantong berisi 10 kelereng. Berapa banyak kelereng yang dimiliki Edo? Nah, cara penyelesaiannya, banyak kantongnya adalah 8. Setiap kantong berisi ada berapa? 10 kelereng. Banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah, jadi perkaliannya, bentuk perkaliannya 8 dikalikan 10. Nah, 8 dikalikan 10 kalau kita hitung menggunakan penjumlahan seperti ini. Berarti 10-nya ada 8. 10 ditambah 10, 20. 20 ditambah 10, 30. 30 ditambah 10, 40. 40 ditambah 10, 50. 50 ditambah 10, 60. 60 ditambah 10, 70. 70 ditambah 10 hasilnya adalah 80. Jadi banyak kelereng yang dimiliki Edo adalah 80 butir. Anak-anak boleh hanya menuliskan perkaliannya saja ya. Kalau yang untuk mencari penjumlahan berulangnya dengan cara penjumlahan berulang boleh di kertas coret-coretan. Lalu sekarang kita lanjutkan nomor 2. Ibu contohkan lagi. Di atas meja terdapat 6 keranjang buah. Setiap keranjang berisi 4 buah apel. Nah, berarti kelompoknya ada 6 keranjang. Nah, masing-masing buahnya ada 4. Berarti 6 dikalikan 4. Bagaimana caranya? Nah, menggunakan cara penjumlahan boleh. Ya, kalau yang sudah hafal perkalian, di sini sudah Ibu hasilkan 6 dikalikan 4, hasilnya adalah 24. Sekarang kita ke contoh nomor 3. Ibu membeli 4 kotak kue. Setiap kotak berisi 8 kue. Berapa banyak kue yang dibeli Ibu? Nah, berarti 4 kotaknya dikalikan 8 kue. Bisa menggunakan cara penjumlahan 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 32. Nah, itu contoh dari nomor 1, 2, dan 3. Coba anak-anak melanjutkan isian dari nomor 4 dan nomor 5. Baik anak-anak, kalau ada yang kurang paham boleh hubungi Ibu, WA Ibu, tidak apa-apa. Untuk materi di pembelajaran 6 hari ini cukup
sampai di sini. Kita bertemu di hari Senin kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.